Sekarang, coba berhenti sejenak. Tarik napas perlahan dan hembuskan dengan lembut. Tidak perlu terburu-buru, biarkan tubuhmu sedikit rileks. Biarkan pikiranmu mulai melambat, karena apa yang akan kamu pahami hari ini bukan sesuatu yang perlu dipikirkan dengan keras, tapi sesuatu yang perlu dirasakan. Setiap tahun, kita menyambut Idul Fitri dengan sukacita, baju baru, makanan berlimpah, tawa keluarga, ucapan maaf yang bertebaran. Namun, di tengah semua itu, pernahkah kamu bertanya dengan jujur, apa sebenarnya makna Idul Fitri bagi diriku? Apakah hanya tentang kembali ke hari kemenangan? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih dalam, yang selama ini terlewatkan? Sekarang, bayangkan dirimu berjalan sendirian, bukan di jalan ramai, tapi di dalam ruang sunyi, di dalam dirimu sendiri. Di sana, tidak ada orang lain. Tidak ada tuntutan, tidak ada penilaian. Hanya kamu dan dirimu yang paling jujur, dan di tempat itu, perlahan, kamu mulai melihat bahwa selama ini, yang paling sering kamu hadapi bukanlah dunia luar, tapi dirimu sendiri. Dalam ilmu tasawuf, perjalanan manusia bukan sekadar perjalanan fisik. Ia adalah perjalanan kembali dari luar, menuju ke dalam, kembali dari ramai, menuju sunyi, kembali dari lupa, menuju sadar, dan Idul Fitri sebenarnya adalah simbol dari perjalanan itu. Kata fitri sering dipahami sebagai kembali suci. Namun dalam kedalaman makna, fitrah bukan hanya tentang bersih dari dosa. Fitrah adalah keadaan asli jiwa manusia. Keadaan sebelum ia dipenuhi luka, sebelum ia dipenuhi ketakutan, sebelum ia dipenuhi ambisi yang berlebihan. Keadaan di mana hati masih jernih, masih ringan, masih terhubung dengan Sang Pencipta. Sekarang, coba rasakan kembali. Pernahkah kamu merasa sangat damai, tanpa alasan? Seperti saat kecil dulu, ketika kamu bisa tertawa tanpa beban. Ketika kamu tidak memikirkan masa depan, tidak terbebani masa lalu. Itulah sekilas dari fitrahmu, dan Idul Fitri bukan sekadar perayaan. Ia adalah undangan untuk kembali ke sana. Namun perjalanan kembali ini tidak selalu mudah, karena selama hidup kita mengumpulkan begitu banyak hal: luka, kecewa, amarah, rasa bersalah, ketakutan. Semua itu perlahan menutupi hati, seperti debu yang menempel pada cermin, dan tanpa kita sadari, kita mulai melihat dunia dengan cermin yang tidak lagi jernih. Dalam tasawuf, proses membersihkan hati ini disebut tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, bukan hanya dari dosa yang terlihat, tapi juga dari hal-hal halus yang sering tidak disadari, seperti ria, seperti kesombongan yang tersembunyi, seperti keinginan untuk diakui, seperti ketakutan kehilangan. Ramadan adalah prosesnya. Puasa bukan sekadar menahan lapar, ia adalah latihan untuk melepaskan keterikatan, melepaskan dorongan nafsu, melepaskan keinginan instan, melepaskan ego yang ingin selalu dipenuhi. Dan ketika seseorang benar-benar menjalani itu, perlahan lapisan-lapisan itu mulai luruh. Namun Idul Fitri bukanlah akhir, ia adalah titik kembali, titik di mana seseorang mulai melihat dirinya dengan lebih jernih. Sekarang, tarik napas lagi perlahan dan tanyakan pada dirimu, selama ini aku hidup mengikuti apa? Apakah mengikuti keinginan hati yang jernih, atau mengikuti dorongan yang datang dari luka dan ketakutan? Dalam makrifat, tujuan akhir bukan hanya menjadi baik, tapi menjadi sadar akan hakikat diri, bahwa di balik semua peran yang kamu jalani sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pencari nafkah, sebagai manusia yang terus berjuang, ada satu bagian dari dirimu yang tidak pernah berubah. Bagian yang tenang, bagian yang hening, bagian yang selalu terhubung dengan Allah. Dan Idul Fitri adalah momen untuk kembali mengenali itu. Bayangkan, selama ini kamu berjalan membawa banyak beban, dan kamu mengira beban itu adalah bagian dari dirimu. Padahal sebenarnya tidak. Beban itu hanya sesuatu yang kamu bawa, bukan sesuatu yang kamu adalah. Ketika kamu mulai menyadari itu, perlahan
kamu bisa meletakkannya, bukan dengan paksaan, bukan dengan penolakan, tapi dengan kesadaran. Dalam tasawuf, ada satu makom yang sangat indah, ikhlas. Ikhlas bukan sekadar melakukan tanpa pamrih. Ikhlas adalah ketika hati tidak lagi terikat pada hasil, tidak lagi gelisah karena penilaian manusia, tidak lagi berat karena harapan yang tidak sesuai. Dan dari ikhlas lahirlah rida. Rida adalah menerima dengan ketenangan, bukan karena menyerah, tapi karena memahami bahwa setiap yang terjadi memiliki tempatnya dalam perjalanan kita. Sekarang, rasakan ini. Bagaimana jika semua yang pernah kamu alami, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, sebenarnya sedang membentukmu untuk kembali pada dirimu yang sejati? Bagaimana jika kehilangan itu bukan hukuman, kegagalan itu bukan akhir, kesedihan itu bukan kelemahan, tapi jalan untuk membersihkan hatimu? Idul Fitri adalah momen di mana kamu bisa berkata, aku kembali, bukan kepada dunia, tapi kepada dirimu yang paling dalam. Sekarang, bayangkan kamu berdiri di depan cermin, namun kali ini bukan cermin fisik, tapi cermin hatimu. Dan untuk pertama kalinya, kamu melihat dirimu tanpa topeng, tanpa tuntutan, tanpa penilaian. Apa yang kamu lihat? Mungkin kamu melihat luka, mungkin kamu melihat penyesalan. Tidak apa, karena kesadaran selalu dimulai dari kejujuran. Dan disitulah Idul Fitri yang sebenarnya terjadi, bukan di luar, tapi di dalam. Ketika kamu bisa memaafkan bukan hanya orang lain, tapi juga dirimu sendiri. Ketika kamu bisa menerima bukan hanya keadaan, tapi juga perjalanan hidupmu. Ketika kamu bisa melepaskan bukan hanya kesalahan, tapi juga identitas lama yang tidak lagi kamu butuhkan. Di situlah kamu kembali ke fitrah, kembali ke kesederhanaan, kembali ke ketenangan. Dan dari situlah hidup mulai terasa berbeda. Bukan karena dunia berubah, tapi karena cara kamu melihatnya berubah. Sekarang tarik napas dalam-dalam sekali lagi dan rasakan bahwa di dalam dirimu masih ada ruang yang tenang, ruang yang tidak tersentuh oleh kekacauan dunia, ruang yang selalu utuh. Itulah dirimu yang sebenarnya. Dan Idul Fitri adalah momen untuk kembali ke sana. Jika hari ini kamu merayakannya, jangan hanya rayakan di luar, rayakan juga di dalam, dengan kesadaran, dengan keheningan, dengan kejujuran. Karena kemenangan sejati bukan tentang mengalahkan orang lain, bukan tentang pencapaian dunia. Kemenangan sejati adalah ketika kamu kembali mengenal dirimu, ketika kamu kembali terhubung dengan Tuhanmu, ketika kamu kembali hidup dengan hati yang jernih. Dan jika ada satu hal yang bisa kamu bawa setelah ini, bukan hanya ucapan, bukan hanya tradisi, tapi satu kesadaran sederhana bahwa kamu selalu bisa kembali. Kapanpun kamu merasa jauh, kamu bisa kembali. Kapanpun kamu merasa hilang, kamu bisa kembali. Karena jalan itu tidak pernah benar-benar tertutup. Ia hanya menunggu untuk kamu sadari. Dan mungkin Idul Fitri kali ini bukan hanya tentang hari kemenangan, tapi tentang awal dari perjalanan pulang menuju dirimu yang sebenarnya.